Oja, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Pejaten. Di sini kami ditemani oleh Ibu Tanti Royanti sebagai kelas 6 di SDN Pejaten. Ibu Tanti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah baik. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya Bu ya. Nanti Ibu akan melaksanakan pembelajaran di kelas dan saya akan mengamati proses jalannya pembelajaran Ibu. Adapun tujuan pra-observasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan pembelajaran agar lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran terkait bagi murid. Adapun beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan kepada Ibu. Yang pertama itu yang berkaitan dengan pembelajaran. Kemudian kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran, tujuan yang ingin saya capai yaitu menentukan cara menghitung luas gabungan kubus dan balok serta menentukan masalah yang terkait dengan gabungan kubus dan balok secara tepat. Seperti itu ya Bu ya, berarti menghubungkan antara balok itu ya. Kemudian selanjutnya nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas dari strategi pembelajaran, model pembelajaran atau dari metode pembelajarannya? Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Untuk model pembelajarannya yaitu model based learning. Seperti itu ya Bu ya. Jadi strategi yang akan Ibu laksanakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Nah, bagaimana dengan media yang akan Ibu gunakan di kelas? Untuk media akan saya gunakan yaitu saya akan menggunakan laptop, infocus, materi Canva, serta saya akan menayangkan materi eksposisi berupa cerita. Seperti itu ya Bu ya. Baik, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Untuk rencana pembelajaran saya akan melakukannya di hari Jumat jam pelajaran pertama. Seperti itu ya. Baik Bu, nanti hari Jumat di jam pertama saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan observasi kelas, melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, nanti setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi ya Bu ya, di mana nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelumnya kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan pada hari ini? Yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, saya sudah bisa membayangkan tambahan apa saja akan saya gunakan nanti untuk mengajar di kelas agar pembelajaran lebih baik lagi. Gitu ya, mudah-mudahan nanti akan tercapai apa yang diinginkan oleh Ibu ya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya dan saya sudah bersedia ya berbincang dengan saya di percakapan observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi nanti ya Bu ya. Iya. Terima kasih Bu. Sama-sama baik Pak. Pembelajaran kita ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siap
Bukan? Thank you. Oke, sudah? Nah, kalau sudah, sebelum kelompok pembelajaran kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Daulat Pancasila dulu ya. Silakan yang lainnya berdiri. Berdiri namanya ya. Jadi semuanya itu memerlukan gabungan ini. Pertama,
kita harus menghitung luas permukaan kubus terlebih dahulu. Lalu kita hitung luas permukaan baloknya, kemudian kita jumlahkan kedua luas permukaan tersebut. Nah, terakhir kita kurangi dengan dua sisi kubus. Nah, mengurangi ini ada karena ada dua sisi yang menumpuk. Oke, pertama kita hitung luas permukaan kubusnya. Jadi rumusnya adalah 6 dikali sisi, atau bisa juga 6 dikali rusuk dikali rusuk. Nah, rusuk di sini panjangnya itu 5 cm, sehingga jadi 6 dikali 5 cm dikali 5 cm. Kita hitung aja. Jadi 6 kali 5 sama dengan 30. Lalu 30 ini kita kalikan 5, jadi 150. Nah, karena dalam proses perkalian terdapat cm sebanyak 2, maka tambahkan cm pangkat 2. Jadi luas permukaan kubus ini adalah 150 cm pangkat 2. Nah, kalau sudah ditemukan luas permukaan kubus, maka selanjutnya kita hitung luas permukaan baloknya. Jadi rumusnya adalah 2 dikali buka kurung panjang dikali lebar ditambah lebar dikali tinggi ditambah tinggi dikali panjang buka kurung. Nah, berarti kalau menghitung sini kita harus tahu berapa panjang, lebar, dan tingginya. Nah, kalau di sini panjang ini 7 cm sama dengan yang ini. Kalau lebarnya ini adalah 5 cm karena ukuran lebar kubus dan balok ini sama, dan juga ditandai dengan tanda ini. Nah, berarti tinggal ininya. Ini adalah 8 cm. Ini didapat dari 5 cm yaitu tinggi kubus, dan ditambahkan 3 cm dari sisa tinggi yang ini. Nah, berarti panjang, lebar, dan tingginya sudah ditemukan. Sekarang kita hitung aja. Jadi 7 cm dikali 5 cm sama dengan 35 cm pangkat 2. Lalu 5 cm dikali 8 cm sama dengan 40 cm pangkat 2. Dan terakhir 8 cm dikali 7 cm sama dengan 56 cm pangkat 2. Lalu kita jumlahkan 35 cm pangkat 2 ditambah 40 cm pangkat 2 sama dengan 75 cm pangkat 2. Lalu 75 cm pangkat 2 ini tambahkan 56 cm pangkat 2 sama dengan 131 cm pangkat 2. Nah, terakhir tinggal kalikan dengan 2. Jadi 2 dikali 131 cm pangkat 2 sama dengan 262 cm pangkat 2. Jadi 262 cm pangkat 2 ini adalah luas permukaan baloknya. Nah, sekarang kalau luas permukaan kubus dan balok sudah ditemukan, tinggal hitung luas dua sisi dari kubus. Berarti rumusnya itu 2 dikali sisi, atau 2 dikali rusuk dikali rusuk. Sehingga rusuknya di sini yaitu 5 cm, sehingga jadi 2 dikali 5 cm dikali 5 cm. Kita hitung aja. 2 dikali 5 sama dengan 10. Lalu 10 ini kalikan 5 jadi 50. Nah, karena dalam proses itu terdapat cm sebanyak 2, maka tambahkan cm pangkat 2. Nah, berarti sudah diketahui semua. Tinggal kita jumlahkan luas permukaan balok dan kubus, lalu kurangi luas dua sisi kubus tersebut. Sehingga jadi 150 cm pangkat 2 ditambah 262 cm pangkat 2 sama dengan 412 cm pangkat 2. Lalu 412 cm pangkat 2 ini kita kurangi 50 cm pangkat 2. Maka hasilnya adalah 362 cm pangkat 2. Jadi 362 cm pangkat 2 ini adalah luas permukaan dua bangunan tersebut. Jadi itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Oke, setelah memperhatikan, apakah ada pertanyaan?
Dengan yang kemarin kita membahas tentang volume kubus itu tentu berbeda rumusnya ya. Yang perlu kalian paham dan ingat itu rumus permukaan kubus dan rumus permukaan baloknya. Coba kalau misalnya ini rumus permukaan kubus apa tadi rumusnya? 6 kali sisi dikali sisi. Kalau rumus permukaan baloknya non 2 kali lebar tambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Yang penting kalian ingat untuk rumus ininya. Nanti untuk rumus gabungannya, rumus permukaan gabungan atau bisa disingkat RPG, rumus permukaan gabungan yaitu luas permukaan kubus ditambah luas permukaan balok dikurangi 2 dikali bagian berhimpit atau yang tadi ya yang akan dihilangin namanya bagian berhimpit. Kita lihat nanti kalau misalnya tadi kan rusuknya 5 berarti 2 dikali 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 itu berapa? 25. Nanti tinggal disesuaikan aja dengan angka yang ada di sini. Ada yang belum dimengerti? Boleh bertanya? Sudah paham? Yakin? Oke. Kalau misalnya kalian sudah paham, ingat saja ini rumusnya ya. Nanti akan ibu bagikan lembar kerjanya sesuai yang sudah ibu bagikan tadi per kelompoknya ya. Nanti silakan kalian isi. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Nah, untuk kelompok 1, silakan kalian mengisinya secara mandiri dan kalian mengoreksi antar teman untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, kalian mengisi lembar ininya, lembar kerjanya dengan ditambahkan buku ya. Kalian kalau misalnya ada yang belum dimengerti silahkan melihat dari bukunya di halaman 121 tentang luas permukaan gabungan balok dan kubus. Dan untuk yang kelompok ketiga nanti kalian akan mengerjakannya dengan dibimbing oleh bu guru. Ya kalau misalnya ada yang tidak dimengerti boleh bertanya. Ada yang bertanya atau ada yang belum paham? Oke, kalau gitu silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan dengan hati-hati dan teliti ya. Kan terkelompok, kalau terkelompok berarti saling berhadapan. Gimana caranya? Nah, silahkan membentuk kelompok biar duduknya enak. Gimana? Nah, boleh. Oke, silahkan dikerjakan. Kira-kira untuk buku ini ada yang mana ya kesulitannya? Nah, ini untuk lebar, untuk luas permukaan balok, kalian harus tahu dulu panjangnya berapa. Oh iya, kalau di sini panjangnya dilihat nih. Nah, berarti kalau yang ini kan 25 ya. Tulis dulu untuk perlu dipisah dulu balok dan kubusnya ya. Panjangnya 25, berarti tingginya 15 cm. Nah, untuk lebarnya dari mana? Nih, dari kubus dan balok. Di kubus luas itu sama dengan yang kubus ya. Jadi tinggal
berarti ini 13, berarti tinggal dimasukkan 13. Oke. Yang kelompok 1 ada yang ini takut ada kesulitan? Kelompok 2 silahkan.
semuanya menghadap ke sini biar refresh otaknya ya. Boleh semuanya menghadap ke sini dulu, kita akan melakukan activity. Ngadepnya sini, ngadepnya ke bawah. Bisa dimulai dari kelompok 1. Soalnya dari di bawah dong bisa. Soalnya dari masa.
panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi sama dengan 2
dikali 25 dikali 13 ditambah 25 dikali 15 tambah 13 dikali 5 sama dengan 2 dikali 325 tambah 375 sama tambah 195 sama dengan 2 dikali 895 sama dengan 1790 cm pangkat 2. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang untuk kelompok 3 boleh sudah mengerjakan? Silakan presentasikan untuk nomor selanjutnya yang menghitung luas gabungannya. Boleh? Enak lagu dulu paling istimewa. Baik, boleh. Misalnya di PC itu ada nulis Terima kasih Mbak Yus. Oke, kita cek lagi untuk luas gabungannya. Luas gabungan, luas permukaan balok ditambah luas permukaan kubuk dikali 2 kali bagian berinti. Di sini berapa luas permukaan baloknya? Berapa luas permukaan baloknya, Non? Dicek lagi coba. Berapa luas permukaan baloknya? 1790. Yang kubusnya 1014. Dikurangi bagian yang berimpitnya berapa nilainya? 199. Jadi 2 dikali 169. Jadi hasilnya 2804 dikurangi 338, hasilnya 2466 cm persegi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, mencoba untuk hari ini. Nah, setelah kita mempelajari tadi tentang materi luas permukaan kubus dan balok serta menghitung luas permukaan gabungannya, sampai sini apakah ada yang masih belum mengerti? Mengerti. Masih ada pertanyaan? Tidak. Nah, untuk materi ini asalkan kalian hafal rumusnya dan nanti kalian baru bisa mengerjakan soal-soal yang memang nanti akan kalian dapatkan. Nanti ada banyak soal, nanti kita akan berarti kembali ya, Dong ya. Nah, setelah mempelajari materi ini, apakah
kita akan mempelajari luas permukaan bangun ruang yang lain, yaitu bangun ruang limas dan kerucut. Silahkan kalian pahami ya. Besok tetap semangat untuk besok. Semangat. Oke. Cukup sekian untuk hari ini. Waktunya sudah siang. Kita akan siap-siap pulang. Ya, sebelum pulang kita berdoa dulu. Silakan KM-nya untuk menyiapkan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Eva Faoja, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Pejaten. Di sini kegiatan pasca observasi kali ini saya bersama Ibu Tanti Royanti sebagai guru yang telah saya observasi pada kegiatan seperti si akademik. Baik, di kegiatan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Tanti terkait jalannya observasi kelas yang telah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Kemudian untuk pertanyaan pertama nih Bu ya, bagaimana perasaan Ibu terkait pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas? Perasaan saya tadi ya, saya merasa sedikit kaku dan grogi ya, karena biasanya saya mengajar tidak ada yang memantau, dan baru kali ini saya bisa di supervisi atau di monitoring dengan Ibu Eva, dan ini adalah pengalaman baru bagi saya dan saya sangat bersemangat sekali. Ini menjadi pengalaman yang sangat bagus untuk saya untuk bisa mengevaluasi saya ke depan. Ya, berarti ada terasa grogi ya Bu ya. Seperti biasa kalau misalkan kita didampingi gitu pasti ada ininya ya, ada grogi segala gitu ya. Tapi alhamdulillah kalau begitu pertanyaan selanjutnya nih Bu ya, bagaimana pengembangan Ibu kira-kira hasil pengembangan yang dilakukan di kelas sudah berhasil atau tidak? Menurut saya berhasil, cuman ada beberapa siswa yang memang kurang fokus dalam mengikuti video
bagaimana nih siswa menyimak dengan antusias video yang Ibu tayangkan? Nah, kira-kira apa kendala yang Ibu hadapi? Kendala